Halo teman-teman, perkenalkan namaku Andre Leonardo dari program studi Teknik Sipil Angkatan 2018 Universitas Kristen Petra, Surabaya. Halo semua, aku Rex Stevenson Wisan, NRPB 11895, jurusan Teknik Sipil Angkatan 2018 Universitas Kristen Petra. Perkenalkan, nama saya Laurentius Alexander dari Universitas Kristen Petra, Surabaya, jurusan Teknik Sipil Angkatan 2018. Bersama teman-temanku, aku akan membahas topik mengenai persimpangan sebidang dan persimpangan tidak sebidang. Nah, pertama-tama, apa sih persimpangan jalan itu? Dilansir dari sudut-sipil.site, persimpangan jalan adalah simpul pada jaringan jalan di mana ruas jalan bertemu dan lintasan arus kendaraan berpotongan. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai persimpangan Monumen Wingko Babat yang terletak di Jalan Babat Jombang, Gudu, Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dari Google Map tampilannya akan seperti berikut. Saya melansir dari Kompas, terjadi kemacetan juga pada daerah ini karena letaknya yang dekat pada Pasar Babat. Selain itu, terdapat banyak kendaraan besar melewati wilayah ini. Salah satunya adalah bus dan yang paling utama adalah truk. Akibat dilewati kendaraan-kendaraan besar ini, trotoar rusak parah, terutama untuk bagian trotoar dari arah pasar, di mana banyak dilewati truk. Untuk yang pertama, dapat diselesaikan dengan merelokasikan pedagang dan mempertegas parkir sembarangan. Selanjutnya, solusi yang menggunakan persimpangan sebidang, yaitu pada kasus ini, kami memutuskan untuk menambahkan truck apron dan redesign untuk entry curve. Kami mengusulkan persimpangan yang mulainya seperti ini menjadi seperti ini. Untuk yang pertama, kami membuat truck apron agar dapat memudahkan kendaraan besar, terutama truk, ketika menikung. Berdasarkan sebuah jurnal oleh Chevrolet, truck apron pada umumnya didesain dengan lebar 1 hingga 4,5 meter dan memiliki kemiringan 1 hingga 2%. Sehingga, kami memutuskan untuk membuat truck apron dengan lebar 1,5 meter dengan kemiringan 2%. Lalu, berdasarkan jurnal oleh Edmund, dia menganjurkan truck apron dibuat tidak estetik. Sebab, apabila dibuat estetik, para pengemudi akan mengira area tersebut tidak dapat dilewati. Sehingga, kami memutuskan untuk membuatnya dengan tidak estetik. Lalu, yang kedua, kami melakukan redesign untuk entry curve menjadi seperti ini. Dengan harapan, kendaraan yang hendak memasuki persimpangan dapat memasukinya dengan lebih nyaman dan mulus, sehingga dapat melancarkan arus lalu lintas. Pastinya, terdapat kekurangan dan kelebihan dari usulan kami. Yang pertama, untuk kekurangan adalah jarangnya truck apron di Indonesia dan bisa saja orang Indonesia tidak paham kegunaannya. Sedangkan yang kedua, kemungkinan adanya respon negatif akibat relokasi. Sedangkan untuk kelebihannya, merupakan ide yang inovatif yang memajukan ilmu dari sarjana teknik sipil, dan kedua adalah melancarkan arus lalu lintas dengan redesign kami pada entry curve. Mengusulkan pembangunan flyover karena yang pertama masalah harga. Menurut kami, harga flyover relatif lebih murah dibandingkan pembangunan underpass. Hal ini ditunjang dengan banyaknya flyover dibandingkan underpass di Indonesia. Selain itu, dari berita yang kami kutip dari prfmnews.pikiranrakyat.com yang menyatakan banyaknya proyek di kota Bandung yang awalnya underpass diubah menjadi flyover karena kurangnya atau terkendala masalah biaya. Yang kedua adalah kami membuat flyover dari Jalan Patung Sapi menuju Jalan Raya Babat Caruban dengan harapan dapat mengurangi volume kendaraan pada bundaran tersebut. Yang ketiga, dengan membuat flyover diharapkan tidak menutup jalan secara total dalam masa pembangunannya. Yang keempat, selain flyover memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan pembuatan underpass dalam hal resiko air tanah. Hal ini dibuktikan dengan adanya jurnal yang kami dapat dari rekayasasipil.ub.ac.id. Gagasan kami untuk membuat flyover dari Jalan Patung Sapi menuju Jalan Raya Babat Caruban, di mana di sebelah kiri flyover akan disediakan jalan menuju dari Jalan Patung Sapi menuju ke bundaran. Jadi bagi pengendara yang ingin mengakses bundaran masih bisa dapat mengakses bundaran tersebut. Tetapi persimpangan Monumen Wingko Babat ini memiliki kendala dalam hal lahan. Karena lahan yang kecil, kami rasa sangat sulit untuk membangun flyover tanpa adanya pembebasan lahan tersebut. Dampak dari pembangunan flyover ini tentu ada beberapa dampak yang harus kita perhatikan, seperti adanya pembebasan lahan, mungkin penolakan dari rakyat, terus penurunan ekonomi rakyat sekitar, dan juga bisa terjadinya kemacetan sementara, kebisingan, degenerasi lingkungan. Hal ini ditunjang dengan masalah serupa dari jurnal analisa dampak sosial dan ekonomi dalam pembangunan flyover Jombor di Kabupaten Sleman.